ini benar-benar Pak Arteria Dahlan ini jujur banget gitu menurut saya gitu ya. Kenapa dia bilang? Kami di DPR tahu kok Pak aib masing-masing. Aib si A saya tahu, kira-kira begitu ya. Kami tahu masing-masing orang punya aib gitu ya. Tapi kami tutupi Pak gitu. Jujur dia. Berarti selama ini praktek di sesama anggota DPR yang saling menutupi aib itu secara terang-terangan diakui. Nah ini jujur dong. Berarti Pak Arteria Dahlan mengungkapkan ada praktek saling menutupi aib di DPR. Ya. Buat apa diumbar misalnya kalau si A punya aib ini kita ngomong nanti orang marah sama si E, sama si A. Atau si B ada lakukan ini kita ngomong nanti orang jadi nggak percaya gitu. Buat apa kita umbar aib orang Pak? Yang penting masalah kita selesaikan gitu. Kemudian yang menariknya lagi, nah ini benar-benar jujur gitu ya menurut saya ya. Dia bilang contoh misalkan polisi lah, polisi jelek gitu ya. Tapi kita bilang polisi baik Pak. Kita nggak mau orang jadi nggak percaya sama polisi. Nanti kita selesaikan diam-diam di ruang tertutup katanya. Artinya dia jujur dong bahwa selama ini kalau ada hal-hal yang begitu sama DPR diredam. Tadi kan contoh dia bilang kalau ada polisi jelek, kita bilang baik Pak. Nanti kita selesaikan di ruang tertutup. Dia bilang begitu. Nah inilah apa ya istilahnya tanda kutip walaupun nggak disebut secara eksplisit. Ini saling pengertian gitu Pak ya. Di anggota DPR ya begitu gitu. Kita tahu maksudnya dia bilang kan tadi yang saya dengar politisi jelek, iya dia bilang. Jujur banget gitu ya. Partai politik korup, iya gitu. Ya tapi kita punya misi yang lebih besar. Saya nggak ngerti gitu ya misi yang lebih besar apa. Ya kita sudah mewakafkan diri kita Pak sebagai anggota DPR siap dibully gitu ya. Nah, ada undang-undang DPR ya, saya nggak tahu sih undang-undang DPR seperti apa, apakah bunyinya harus saling menutupi, saya nggak tahu ya kan. Jadi intinya mereka punya kayak kode etik gitu ya di antara anggota DPR untuk saling menutup aib gitu ya. Nggak usah diumbar aib, kalau si A salah aibnya kita tutup, kita selesaikan di ruang tertutup juga. Pak polisi jelek, kita bilang bagus, nanti kita selesaikan di ruang tertutup. Nah itu yang menurut saya jujur banget loh. Saya belum pernah dengar anggota DPR yang berani terang-terangan bicara seperti ini, seperti Pak Arteria Dahlan. Jadi kalau mau dikata gitu ya, baik Pak Bambang Pacul yang berbicara secara jujur banget, terang-terangan bilang bahwa untuk menggolkan rancangan undang-undang nggak semudah itu. Negosiasinya bukan di sini Pak, kita Korea-Korea dia bilang gitu ya. Nggak bisa Pak, negonya di sana, di para ketua partai. Benar nggak teman-teman? Kan dia bilang begitu. Saya terang-terangan nih. Ini kan artinya dia politisi yang jujur gitu ya ngomong gitu ya. Begitu juga Pak Arteria Dahlan. Terlepas Anda mau bilang apa, jujur dia kan. Dia bilang kita saling nutupin aib Pak, gitu ya. Saya nggak nambahin, nggak kurangin gitu ya. Videonya kan bilang seperti itu. Memang tadi ada caption ya, nah itu ya ada kata-kata di atas dan di bawahnya saya nggak usah perlihatkan, saya perlihatkan videonya apa adanya sesuai ucapan Pak Arteria Dahlan. Jadi inilah kejujuran ya yang dipertontonkan gitu ya oleh kedua orang ini gitu ya. Terlepas dari persepsinya lain, saya bilang ini orang jujur ketelepasan atau apa gitu atau keceplosan, saya nggak tahu lah. Pokoknya saya bilang jujur aja lah ya. Terserah Anda punya persepsi lain ya, silakan komen di komen saya ya. Nggak setuju sama apa yang saya sampaikan, silakan juga gitu. Pak Chandra satir nih, terserah Anda gitu ya. Tapi itulah yang saya bisa sampaikan, bahwa inilah yang saya lihat dalam kira-kira beberapa hari terakhir gitu ya, di dalam ruang rapat dengar pendapat dengan Komisi 3. Oke, itu saja yang menarik yang perlu saya sampaikan dan saya review. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa,